Oke, kita lanjut. Apa sih untungnya jadi seorang entrepreneur? Yang pertama, kita bisa belajar membuat hubungan baik dengan pelanggan. Jadi yang kedua, kita bisa mendengarkan komplain atau menangani komplain dari pelanggan. Yang ketiga, kita bisa menjadi change maker sejak waktu muda. Yang keempat, kita bisa membantu orang tua kita membayar uang sekolah kita. Alangkah kita bangga kalau kita bisa membayar uang sekolah kita dengan uang kita sendiri. Jadi kita akan belajar ya, seseorang entrepreneur belajar dari seorang katak ya. Kita lihat cerita tentang kata kecil. Jadi kata kecil ini ada perlombaan ya, sekumpulan kata kecil ini sedang berlomba-lomba ya. Ini dia kata-kata kecil ya. Nah, tujuan mereka adalah bagaimana mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Jadi penonton berkumpul bersama mengelilingi menara-menara itu menyaksikan perlombaan dan memberikan mereka semangat kepada para peserta. Yaitu pesertanya adalah kata-kata ini ya. Nah, perlombaan akhirnya kita mulai ya. Nah, secara jujur tidak ada satu orang pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil itu bisa berhasil mencapai ke menara yang paling tinggi itu, gitu ya. Ada orang yang berkata gitu ya, oh jalannya terlalu susah. Mereka pasti gak bakal bisa sampai ke puncak. Atau ada orang yang ngomong, tidak ada kesempatan sekalipun untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi ya. Jadi gak akan mungkin kata-kata kecil itu bisa berhasil ya. Nah, kata-kata kecil mulai berjatuhan. Satu persatu jatuh ya, satu persatu jatuh, kecuali mereka tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan, semakin lama semakin tinggi ya, semakin lama semakin tinggi, pelan-pelan gitu ya. Penonton terus bersorak ya, terlalu susah, tidak seekor pun yang akan berhasil ya. Nah, lebih banyak lagi kata-kata kecil itu lelah, akhirnya menyerah ya. Tak ada satu orang pun, ada satu orang katak pun yang tetap melangkah hingga semakin tinggi. Dia tidak kenal lelah, menyerah, kalah. Ada satu ya, ada satu katak yang tetap melangkah sehingga semakin lama dia naik, semakin lama semakin tinggi. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali apa? Seekor katak kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak menara yang paling tinggi. Ya, semua katak kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak itu bisa melakukannya. Ya, penasaran gitu ya. Seekor peserta katak yang lain bertanya, bagaimana sih lu katak bisa berhasil mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan ya? Ternyata katak yang menjadi pemenang itu adalah tuli, tidak bisa mendengar. Katak yang menjadi pemenang itu tuli, tidak bisa mendengar. Nasihat dari cerita ini yang sederhana ini adalah jangan sekali-sekali mendengar kata orang lain yang punya kecenderungan negatif ataupun pesimis ya. Ingat sekali-sekali jangan dengar kata-kata orang lain yang punya kecenderungan negatif atau membuat kita pesimis, jadi kita mundur ya, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkan mimpi kita itu dari diri kita sendiri. Ya, jangan dengar kata orang lain. Ya, yang mereka itu seringkali menjatuhkan diri kita. Ya, selalu ingat kata-kata bertuah yang ada. Karena segala sesuatu yang ada, yang kita dengar dan kita baca, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Karena segala sesuatu yang kita dengar, yang kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Karena itu, tetap berpikir positif dan kita mau maju dan kita berpikir seolah kita masih kecil ya, kita tidak takut apapun ya, kita punya mimpi yang besar, kita bisa pakai selimut ya dengan sesuka hati, kita lompat gitu ya dari kasur gitu ya, tetap punya semangat gitu ya, tidak takut dengan arti kegagalan. Nah, itulah kita harus miliki jika seorang entrepreneur ya. Dan yang terpenting, bersikap tuli jika ada. Sekali lagi, bersikap tuli jika ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa. Ingat, jangan dengarkan. Kita bilang tidak bisa mencapai cita-cita kita. Ya,
Selalu berpikir, I can do it, I can do this. Jadi kita bisa melakukan bisnis ini. Ya, kalau kamu mulai dari sekarang, kamu akan bisa sukses ya. 5 tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kalau kita menunggu-nunggu orang lain, kita akan menjadi penonton saja ya, seperti kata-kata yang lain. Ya, mereka menyerah, mereka lelah. Dan makanya kalau misalnya kalian mau mulai bisnis usaha setelah kamu kuliah selesai, setelah kamu kerja, boleh, silakan. Itu pilihan kamu. Kamu akan melihat bahwa teman-teman kamu lebih dulu lebih sukses. Mereka bisa punya uang lebih banyak, mereka bisa naik mobil yang bagus gitu ya. Ketimbang mereka lebih sukses lebih dahulu dibanding diri kita. Kalau kamu memilih untuk memulai usaha di waktu yang akan datang. Jadi hari ini kita akan sangat-sangat belajar, berikan kita motivasi. Karena sahabat yang terbaik adalah sahabat yang seringkali memberikan motivasi satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Ya, kita akan akhiri pertemuan kita akan sharing diskusi di pertemuan Zoom nantinya. Sampai jumpa waktu minggu depan.